Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Wiratno. Saya berasal dari SDN 33 Natai Bunyau, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas atau memaparkan yaitu perkembangbiakan perkembangbiakan pada hewan ya. Ini saya akan memaparkan perkembangbiakan hewan ya, atau perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin ya. Nah, di perkembangbiakan ini pada hewan ini digolongkan menjadi 3 macam ya. Yang pertama ovipar ya, yang kedua vivipar, yang kedua ovovivipar di kelas 6 terutama. Nah, perkembangbiakan pada hewan itu yang pertama adalah ovipar. Apakah ovipar? Nah, terkadang kita lupa ya, tidak menyangka oh ini namanya ovipar, vivipar atau ovovivipar gitu ya. Jadi ovipar ini adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur ya. Contohnya, nah ciri-cirinya tidak mempunyai daun telinga. Nah, coba apa yang binatang tidak mempunyai daun telinga? Contohnya yang pertama adalah ayam, itik ya, angsa, burung. Nah, ini adalah contoh binatang yang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Ciri-cirinya yaitu nggak mempunyai telinga ya. Selanjutnya, contoh binatang vivipar atau binatang yang berkembang biak dengan cara melahirkan ya, atau beranak seperti itu. Contoh binatang yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan ya, ciri-cirinya dulu ya. Ciri-cirinya adalah yang pertama mempunyai daun telinga. Nah, dari situ adik-adik semua sudah bisa menjawab kira-kira ya, apa saja contoh binatang vivipar yang berkembang biaknya melahirkan. Nah, yang mempunyai daun telinga ya, ciri-cirinya yang pertama apa? Sapi, kerbau, kuda, kambing ya, yang mempunyai daun telinga ya. Yang ketiga, nah ini yang agak sulit ya, cuman sebenarnya mudah, yaitu ovovivipar, binatang yang cara berkembang biaknya bertelur dan juga melahirkan. Nah, apa ya? Kalau tadi bertelur, beranak, nah itu kan bisa kita lihat sehari-hari. Kalau ovovipar tidak bertelur, tidak beranak, gimana cara berkembang biakannya? Nah, di sini memang ini ya, harus kita lihat benar-benar, harus kita jeli bahwa vivipar, ovovivipar, dan ovipar itu memang beda. Nah, contoh binatang yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, yaitu apa contohnya? Ya, ikan hiu, nah, terus ular, nah, kadal. Nah, jadi bagaimana cara perkembangbiakannya? Nah, mula-mula sebenarnya mereka bertelur, di dalam tubuhnya itu ada telurnya. Tetapi telur itu tidak dikeluarkan di luar, akan tapi telur itu menetas di dalam ya, menetas di dalam induknya. Habis itu dia setelah menetas keluarlah anak dari binatang tersebut. Jadi di sini sebenarnya binatang itu bertelur, tetapi pada saat keluar langsung berupa anak ya. Itulah ovovivipar, biakannya dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya 1 ikan hiu, 2 kuda laut, ketiga ular, keempat kadal. Nah, mungkin demikian ya pemaparan tentang perkembangbiakan secara generatif ya, atau secara kawin ya, terdapat pada hewan. Baik, di pertemuan kali ini selanjutnya kita bahas perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin pada
hewan ya. Ya, perkembangbiakan secara vegetatif ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama, perkembangbiakan melalui tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Nah, yang pertama, contoh binatang yang berkembangbiakannya secara vegetatif atau tidak kawin. Yang pertama yaitu dengan cara tunas ya. Nah, bagaimana perkembangbiakan pada tunas ini? Mula-mula binatang itu memiliki tunas kecil di samping-sampingnya ini ya. Nanti tunas-tunas itu kalau sudah membesar, maka dia akan memisahkan diri ya. Contoh binatang tersebut adalah hidra ya, bisa kita temui. Nah, yang selanjutnya binatang yang perkembangbiakannya dengan cara tidak kawin, vegetatif. Selanjutnya ini adalah dinamakan fragmentasi ya. Bagaimana proses fragmentasi ini? Jadi binatang tersebut memotong dirinya ya menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian itu nanti akan tumbuh sendiri. Nah, contoh binatangnya adalah cacing pelarian. Jadi cacing pelarian itu ketika ingin memperbanyak jumlah selnya, yaitu nanti cacing itu akan memotong diri. Nah, satu bagian, katakanlah ini ada satu, dipotong menjadi 3 bagian. Nah, satu bagian itu akan tumbuh sendiri menjadi individu sendiri. Seperti itu ya, perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan dengan cara memotong diri. Nah, yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang tidak kawin ya, yaitu yang ketiga adalah dengan cara membelah diri. Nah, ini bisa ditemui seperti contoh amoeba ya. Amoeba itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi amoeba itu sel, katakanlah ini satu sel. Nah, di sini sel-sel ini akan membelah diri menjadi 3, 4 dan seterusnya ya. Nanti sel-sel itu akan berpisah dan menjadi hewan atau binatang sendiri. Nah, inilah cara-cara amoeba membelah diri seperti itu. Nanti bisa dilihat di mikroskop ya, untuk melihatnya lebih jelas perkembangbiakan pada amoeba. Nah, demikian perkembangbiakan pada hewan secara generatif dan secara vegetatif. Kesimpulannya apa? Perkembangbiakan hewan itu ada 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, dimana dicontohkan tadi ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yaitu contoh ovipar adalah ayam, itik, dan lain-lain. Vivipar contohnya kambing, sapi. Terus sedangkan ovovivipar contohnya kuda laut, ikan hiu. Nah, yang terakhir yaitu perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Yang pertama itu dengan cara tunas ya, dicontohkan pada hidra. Sedangkan fragmentasi, contoh binatangnya adalah cacing pelaria. Dan yang terakhir, cara binatang berkembang biaknya membelah diri, contohnya adalah amoeba. Demikian di pertemuan kali ini ciri-ciri atau contoh ciri-ciri dan contoh perkembangbiakan pada hewan, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif secara kawin, secara vegetatif secara tidak kawin. Demikian video ini, semoga pembelajarannya lebih menarik dan menyenangkan. Akhir kata, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.